Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, apa kabar Pare-Pare kini kembali menyapa Anda dengan sejumlah rangkaian informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Uswatun Hasanah dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka menjaga kesucian bulan Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja intens melakukan razia ke sejumlah tempat yang diduga dijadikan tempat maksiat. Dalam rangka menjaga kesucian bulan Ramadan dari berbagai penyakit masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja intens melakukan razia ke sejumlah tempat yang diduga dijadikan tempat maksiat. Razia yang dilakukan pada Sabtu malam lalu ini, petugas menemukan sepasang kekasih yang bukan suami istri yang diamankan di salah satu penginapan. Pasangan remaja ini digerebek saat tengah berduaan di dalam kamar, namun karena tidak memiliki identitas sebagai pasangan suami istri, maka kedua remaja ini dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan serta diberikan pembinaan, kemudian diserahkan kepada orang tua masing-masing. Razia ini digelar setelah adanya laporan warga khususnya untuk menjaga kesucian di bulan suci Ramadan. Ya, kalau terkait kos-kosan itu kita melakukan pengawasan karena sesuai dengan peraturan Perda ya, peraturan daerah nomor 6 tahun 2009. Jadi kita melakukan terutama karena ini merupakan bulan puasa ya, bulan Ramadan, jadi kita melakukan penertiban terhadap Nah, dan kebetulan hari ini kita dapati tadi ada pasangan ya dari luar daerah, informasinya dari luar daerah, dari yang bersangkutan, dan kita tertibkan memberikan edukasi, pembinaan, kemudian kita pulangkan ke rumah yang bersangkutan, terutama yang putri tadi itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP menggerebek sebuah kedai yang dijadikan lokasi penjualan minuman keras jenis balok. Bahkan saat petugas tiba di TKP ditemukan beberapa warga yang sedang mengkonsumsi minuman keras. Mendapatkan laporan warga adanya warung remang-remang yang menjual minuman keras tradisional, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pare-Pare beserta tim gabungan dari unsur TNI Polri serta pemerintahan setempat menggelar razia ke sejumlah tempat yang diduga menjadi tempat warga berkumpul untuk menikmati miras jenis balok. Hasil dari razia yang digelar petugas, ditemukan sejumlah warga sedang asik menikmati miras yang berada di kawasan rumah padat penduduk. Maka sebagai tindakan, petugas menyita dan memberikan pencerahan kepada peminum untuk tidak melakukan hal itu, mengingat saat ini merupakan bulan suci Ramadan. Sekretaris Dinas Satpol PP Kota Pare-Pare Ulfalanto menjelaskan, operasi tersebut dilakukan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya penjual balok di bulan Ramadan. Sebagai penindakan, pemilik diberikan surat panggilan untuk menghadap ke kantor Satpol PP agar dapat dibina untuk tidak mengulanginya, dan sanksi akan diberikan bila pemilik masih mengulangi perbuatannya. Untuk penertiban adanya masyarakat yang menjual miras dalam bulan suci Ramadan, dan tentunya harapan kita setelah bulan Ramadan ini pun sudah berakhir, akan ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi malam ini sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2012 kita melakukan penertiban bersama tim gabungan mulai dari kecamatan, kelurahan, dan ramil dan polsek serta Satpol Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk malam ini ada berapa barang bukti yang ditemukan? Barang bukti ada kurang lebih 12,5 liter ya, karena tadi siang ada 2,5 liter, malam ini ada sekitar 10 liter. Bu, yang tadi yang ditemukan penjualnya Bu, itu 10 diapakan? liter. Yang penjualnya nanti diapakan Bu, untuk pembinaan? Penjualnya nanti akan kita berikan surat panggilan untuk dipanggil ke kantor. Kita berikan pembinaan, nanti kita lihat lagi seperti apa aturan untuk mendapatkan sanksinya ya, berupa sanksinya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tim Pusat Pembelajaran Keluarga dan Layanan Konseling Keluarga terintegrasi Pedulita Edukasi Anak Kampung Ramadan Fatayat NU dalam kesehatan reproduksi, perilaku hidup bersih dan sehat.
Jika sehari-harinya peserta Kampung Ramadan Fatayat NU dibekali ilmu agama dan bahasa Inggris, kali ini para peserta mendapatkan edukasi tambahan terkait kesehatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga dan Layanan Konseling Keluarga Terintegrasi atau Puspaga Pedulita Parepare. Puspaga merupakan program dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Parepare yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare. Mereka membekali para peserta Kampung Ramadan Tahfiz dan English Camp Fatayat NU Kota Parepare terkait kesehatan reproduksi, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan tujuan para peserta usia dini dan remaja dapat lebih dini memahami dan mencegah stunting. Ketua Puspaga Pedulita Kota Parepare Srianti Ambar mengatakan, edukasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Tim Puspaga fokus untuk mengajarkan terkait menjaga kesehatan dan pencegahan penyakit yang dimulai dari usia dini. Jadi di sini kami memberikan edukasi terkait dengan PHBS dan kemudian terkait dengan pendidikan seks. Pendidikan seks yang dalam hal ini bukan masalah seksualitas, tetapi lebih kepada pendidikan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi agar nantinya anak-anak usia dini dan remaja itu mampu tahu perkembangan bahwa yang mana sebenarnya organ-organ tubuh kita itu yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, ataupun yang mana organ tubuh kita itu yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat. Jadi informasi-informasi yang sekecil ini perlu diketahui oleh anak-anak usia dini. Kemudian kita juga memberikan edukasi tentang pencegahan stunting serta cara menyikat gigi yang benar. Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Maria mengapresiasi terkait pembekalan ilmu kesehatan yang diberikan Tim Puspaga Pedulita Parepare dan berharap anak-anak Kampung Ramadan mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat di kehidupan sehari-hari. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, penumpang yang menggunakan moda transportasi laut terus melonjak jelang waktu larangan mudik dari pemerintah diberlakukan. Bahkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan juga memantau penerapan protokol kesehatan, Kodam 16 Hasanuddin turun langsung melakukan pemantauan di Pelabuhan Nusantara Parepare. Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan bagi penumpang kapal di pelabuhan, tim dari Komando Daerah Militer Kodam 14 Hasanuddin mengunjungi Pelabuhan Nusantara Parepare belum lama ini. Kunjungan tim dari Kodam 14 Hasanuddin dipimpin oleh Letkol Infantri Henry Ginting. Selain memastikan penerapan protokol kesehatan di pelabuhan, rombongan dari Kodam 14 Hasanuddin juga memantau kesiapan posko PPKM di Pelabuhan Nusantara Parepare. Letkol Infantri Henry Ginting mengatakan, kunjungan kerja di Pelabuhan Nusantara Parepare selain memantau kesiapan posko PPKM, juga memantau kelengkapan protokol kesehatan yang turun di Pelabuhan Nusantara Parepare. Peninjauan pengecekan di wilayah, khususnya di pelabuhan-pelabuhan, di mana di pelabuhan sudah ada pos yang bersinergi dengan instansi lain seperti Dishub, Polres, SOP, KKP, BP, sehingga mereka melaksanakan tugas pengecekan terhadap para penumpang yang turun dari kapal, memastikan apakah mereka sudah memiliki surat keterangan bebas tutup. Jika ternyata ada yang tidak memiliki surat, maka akan dilaksanakan pengecekan di tempat yang disiapkan. Turut hadir dalam peninjauan posko tersebut, Dandim 1405 Malusertasi Letkol Arianto Wibowo, Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI beserta jajarannya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Tim Monitoring Pusaka Sakinah Kantor Wilayah Kementerian Agama kunjungi KUA Bacukiki Barat dalam rangka membahas program dari Kementerian Agama, yaitu revitalisasi peran dalam fungsi KUA.
Program Pusaka Sakinah atau Pusat Layanan Keluarga Sakinah yang telah dijalankan Kantor Urusan Agama atau KUA Bacu Kiki Barat sejak tahun lalu dipantau oleh tim monitoring dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Tim monitoring tersebut yakni Kepala Bidang Urais dan Binsyar Haji Rappe bersama Kepala Seksi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah Haji Andi Muhammad Reski diterima langsung oleh Kepala KUA Bacu Kiki Barat Amir Said beserta staf, penyuluh dan penghulu baru-baru ini. Haji Rappe menyampaikan kedatangannya dalam rangka membahas program dari Menteri Agama yaitu revitalisasi peran dan fungsi KUA. Karena KUA merupakan etalase Kementerian Agama di level paling depan untuk masyarakat, sehingga seluruh kebutuhan keagamaan ada di KUA. Selain KUA Bacu Kiki Barat Parepare, tim menjadwalkan akan mengunjungi ratusan KUA lainnya di Sulawesi Selatan untuk program Pusaka Sakinah. Jadi ada 9 fungsi KUA itu harus ditampilkan di etalase Kementerian Agama di level. Ini maksud kami perjalanan untuk sosialisasi dan mengintrodusir itu supaya reformasi KUA itu ada di seluruh Indonesia. Program kita bertahap. Dari 2021 ini ada 6 ke Indonesia, insya Allah dari 100 yang ditarget. Kemungkinan 2022 baru kita tingkatkan lagi dan sampai akhir Pak Menteri sebanyak 6.000 KUA di Indonesia yang akan didesain menjadi pusaka lebih dari sekedar pusat keluarga sakinah. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada rapat paripurna penyerahan RPJMD 2018-2023 di gedung DPRD Kota Parepare beberapa waktu yang lalu. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023. Ranperda tersebut diterima Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Puesos pada rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna lantai 3 gedung DPRD Kota Parepare pada Senin 3 Mei 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam sambutannya pada paripurna penyerahan Ranperda RPJMD menyampaikan bahwa perubahan RPJMD dilakukan karena adanya perubahan mendasar sebagaimana diatur dalam Permendagri. Adapun perubahan mendasar tersebut diantaranya adanya regulasi baru tentang sistem perencanaan serta adanya pandemi COVID-19. Di antaranya adalah beberapa regulasi baru terkait sistem perencanaan serta adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perubahan kondisi sosial ekonomi sehingga pada sektor-sektor lainnya. Dengan Ranperda ini tentu saja diharapkan substansi arah kebijakan pembangunan daerah yang telah direncanakan dari awal dapat terpenuhi meskipun program tertentu langkah daerah mengalami perubahan. Sehingga perubahan mendasar yang dimaksud menjadi dasar bagi pemerintah Kota Parepare untuk melakukan revisi terhadap dokumen RPJMD adalah karena terjadi perubahan kebijakan nasional, yaitu dalam terbitnya Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dalam keuangan daerah. Dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menggantikan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menggantikan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Saya berharap kepada kita semua untuk meninjau dan menghitung kembali kemampuan kita untuk tetap mampu mencapai visi-misi yang telah dicanangkan. Target capaian RPJMD dan program unggulan yang telah ditetapkan dihitung secara rasional sehingga pencapaiannya dapat diprediksi di akhir tahun periode RPJMD yaitu tahun 2023.
Di akhir sambutannya, Wali Kota 2 periode ini berharap pembahasan Ranperda dapat dituntaskan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Parepare. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat kita tuntaskan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Parepare. Dan tentunya agar dokumen perubahan RPJMD selanjutnya dapat digunakan menjadi yang terbaru dalam penyusunan dan penetapan RKPD tahun anggaran 2022. Saya percaya bahwa pembahasan rancangan perda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Parepare tahun 2018-2023 ini akan berjalan lancar jika semua pihak senantiasa menjaga kedisiplinan. Demikianlah penjelasan saya pada kesempatan ini, dan akhirnya saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat serta para undangan dan hadirin. Hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, staf ahli, asisten, pimpinan OPD, camat serta para lurah sekota Parepare yang hadir melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Jasara Harja Parepare programkan mudik online sebagai bentuk dukungan atas kebijakan pemerintah dalam pelarangan mudik Hari Raya Idul Fitri di masa pandemi ini. Sebanyak 20 orang peserta mengikuti program mudik online yang dilaksanakan Jasara Harja Perwakilan Parepare. Program yang dicetuskan PT Jasara Harja ini sebagai bentuk dukungan atas kebijakan pemerintah dalam pelarangan mudik Hari Raya Idul Fitri di masa pandemi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kepala Perwakilan PT Jasara Harja Parepare Alwin Bahar mengatakan pendaftaran program mudik online bareng Jasara Harja ini telah berakhir pada Minggu 2 Mei kemarin. Sebanyak 20 orang peserta di wilayah kerja Jasara Harja Perwakilan Parepare tercatat sebagai peserta mudik online. Tidak tercapainya kuota mudik online tersebut lantaran banyak masyarakat yang belum memiliki Android sebagai sarana mendaftar. Program mudik online bertajuk Aman Enak ini akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia berbasis video conference atau VidCon. Tidak hanya kuota bagi peserta saja, namun kuota internet juga diberikan kepada keluarga peserta melalui nomor handphone yang telah didaftarkan. Ini Mbak, untuk program dari Jasara Harja ini untuk program mudik online enak dan aman ini, aman dan enak ini, jadi tujuannya untuk mengurangi atau mencegah penyebaran virus corona yang selama ini kan semakin meningkat ya. Jadi pemerintah mempunyai program dari kami dari Jasara Harja khususnya mempunyai program untuk melakukan mengolah itu mudik online enak dan aman melalui online. Jadi kita tidak harus datang ke mana ke keluarga tapi melalui online, gitu kan. Nah, untuk di cabang khususnya di Parepare ini kita dikasih jatah, dikasih kuota itu sebesar 30 peserta. Tapi yang sudah mendaftar sekitar 20, yaitu mulai kita kan di Parepare, perwakilan Parepare kan membawai dari Enrekam, Pinrang, Sidrap, Baru sama Parepare sendiri. Nah, jadi baru mencapai 20 orang karena terbatasnya waktu ini, sehingga yang mendaftar belum terlalu banyak ya, dibatasi itu. Kemudian yang jadi kendala kita di sini adalah masyarakat belum memiliki HP yang smartphone yang memenuhi standar yang ditentukan oleh kami. Jadi kendalanya kita di situ. Pertama itu, yang kedua mungkin jaringan kita ini kan masih belum stabil. Jadi kita daftar, ternyata di tengah jalan karena jalannya kurang bagus hilang lagi. Jadi itu adalah satu kendala kami di lapangan seperti itu. Tidak semua masyarakat mempunyai HP Android. Mempunyai HP Android. Alwin menambahkan, hadirnya program mudik online tersebut sebagai pengganti mudik gratis yang biasa dilakukan saat sebelum pandemi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, tunjangan Hari Raya menjadi salah satu hal yang paling dinantikan para karyawan, baik negeri maupun swasta jelang Hari Raya Idul Fitri. Di Kota Parepare, pemirsa, pencairan THR kabarnya akan dilakukan minggu ini, paling lambat hari Jumat tanggal 7. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Keuangan Daerah menyiapkan anggaran 17 miliar rupiah untuk tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Kepala BKD Kota Parepare mengatakan, sesuai regulasi semua pejabat negara atau ASN berhak mendapat THR sesuai gaji pokok, tunjangan jabatan, dan keluarga. Jamaluddin menambahkan, saat ini berkasnya masih menunggu tanda tangan pimpinan. Paling lambat pada Jumat 7 Mei, dananya langsung masuk ke rekening masing-masing ASN. Jadi, terkait dengan THR untuk seluruh PNS, pejabat negara dengan aparatur negara, itu sudah ada diklat. Yang pertama adalah PP 63 2021 dan PMK 42 2021. Itu mengatur bahwa semua PNS, pejabat negara dan aparatur negara itu dapat. Nah, itu yang tidak dapat adalah gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, tunjangan beras, itu saja. Ya, jadi untuk Parepare kita siapkan anggaran sekitar 17 miliar rupiah untuk membayar semua THR tersebut. 3.700 lebih orang. Alhamdulillah untuk hari ini, kalau peraturan wali kotanya sudah ditandatangan Pak Wali, besok itu sudah kita sudah mulai ada pemasukan dari SKPD untuk pemasukan SPI2D-nya. Jadi paling lambat hari Jumat sudah bisa masuk di rekening karena langsung masuk di rekening masing-masing PNS. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi sajian terakhir dari kami dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Dan tetap terapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menunaikan ibadah puasa.